warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Profesor Dr. Haji Rusli SAG, Master of Social Science. Assalamualaikum Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, sehat Pak Prof? Alhamdulillah. Ya baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Sama. Beliau merupakan guru besar Universitas Islam Negeri UINDA Tokarama Palu. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga. Assalamualaikum ibu-ibu. Ya alhamdulillah, kayaknya ibu-ibu janjian kita ya, warnanya sama ini, merah ini. Alhamdulillah ya. Sehat-sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang arti mampu dalam berhaji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang disyariatkan bagi seorang muslim yang mampu baik secara fisik maupun secara ekonomi finansial. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Profesor Dr. Haji Rusli SAG, Master of Social Science untuk memberikan tausiah kepada Prof. Tafadhol Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Palupi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah mencoba membahas makna mampu atau dalam bahasa Arab disebut dengan istita'ah di dalam pelaksanaan ibadah haji. Kalau kita melihat ibadah haji itu sama dengan ibadah kurban, adalah syariah qadimah. Dia merupakan syariat klasik, syariat yang sudah lama, yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim, pelaksanaan ibadah haji sudah terlaksana. Sampai terus menerus, kemudian terjadi perubahan-perubahan itu. Sehingga pada saat ketika zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, itu orang-orang Arab jahiliyah juga melaksanakan ibadah haji. Tetapi ibadahnya itu adalah sudah agak menyimpang dari apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana letak penyimpangannya? Letak penyimpangannya itu adalah ketika mereka tawaf, mereka itu bukan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi membanggakan para leluhurnya, nenek moyang mereka, membanggakan mereka. Yang kedua, pada saat pelaksanaan haji mereka dalam tawaf itu dalam keadaan telanjang, tidak berbusana sama sekali. Karena pemikiran mereka, busana yang mereka pakai ini adalah hasil dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan ibadah itu harus disertai yang baik, maka mereka lepas. Itu alasannya. Pada saat ketika Islam datang, haji tetap diakomodir, diambil, tapi diubah pelaksanaannya. Yaitu dalam bentuk misalnya pada saat ketika melaksanakan haji ada talbiyah.
labbaik Allahumma labbaik, diisi dengan doa-doa, lalu memakai pakaian ihram. Maka pelaksanaan haji seperti yang sekarang terjadi adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah haji ini berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah puasa itu hanya melibatkan fisik. Ibadah sholat melibatkan fisik. Ibadah zakat melibatkan harta, tidak melibatkan fisik. Tapi ibadah haji itu melibatkan semuanya. Dia melibatkan fisik, yang kedua melibatkan harta. Oleh karena itu maka orang yang melaksanakan ibadah haji itu tidak semua orang bisa melaksanakan. Tetapi hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran ayat 97 itu ditegaskan oleh Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan haji buat umat manusia itu bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melakukan perjalanan. Jadi yang menjadi syarat wajib haji di sini adalah salah satunya adalah istita'ah. Apa itu istita'ah? Dalam bahasa Indonesia artinya kemampuan. Dalam penafsiran para ulama itu ada berbeda pendapat. Imam Syafi'i misalnya memahami dan menafsirkan kata istita'ah dalam ayat ini itu artinya kemampuan harta. Istita'ah maliyah, kemampuan harta. Jadi orang yang sudah punya harta meskipun dia tidak sehat, meskipun dia lumpuh, dia wajib melaksanakan haji menurut Imam Syafi'i. Artinya apa? Bagaimana caranya? Dia mengupah orang untuk menggantikan dia sebagai badal haji untuk melaksanakan ibadah haji. Menurut Imam Malik yang merupakan pendiri mazhab Maliki mengatakan bahwa makna istita'ah dalam ayat ini artinya istita'ah badaniyah. Ya, kemampuan yang bersifat fisik. Kalau dia sehat, maka dia wajib melaksanakan haji, dia harus mencari bekal untuk melaksanakan haji. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi itu menggabungkan keduanya. Mampu secara fisik dan mampu secara keuangan atau finansial. Nah, kalau kita tafsirkan makna istita'ah secara umum, maksudnya adalah dia mempunyai kemampuan yang pertama fisik ya. Dia harus sehat. Kalau dia tidak sehat, setengah mati dia melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji itu membutuhkan fisik. Misalnya kalau Anda melaksanakan tawaf 7 kali, itu membutuhkan fisik. Kalau dia tidak mampu, dia bisa sewa orang untuk menggunakan kursi roda misalnya untuk memutari sebanyak 7 kali. Sa'i sama, sa'i itu bolak-balik itu dari Bukit Safa Marwah, itu membutuhkan kekuatan fisik. Kalau dia tidak mampu, dia bisa upah orang untuk mengantarkan dia, mendorong dia dari Bukit Safa ke Marwah atau sebaliknya. Begitu pula kalau saat melontar jumrah, ibu-ibu pernah melaksanakan ibadah haji kan? Itu pada saat melontar jumrah itu perjalanannya agak lumayan. Nah, itu membutuhkan fisik. Yang kedua, membutuhkan yang disebut dengan istita'ah amaliyah. Dia sehat, tapi dia tidak punya kemampuan keuangan, dia tidak wajib haji. Dia sehat, secara fisik dia sehat. Bisa melakukan perjalanan berkilo-kilo misalnya. Tidak ada penyakit, tetapi dia tidak punya uang, maka dia tidak wajib haji. Maka di sini sama dengan orang misalnya dihajikan oleh orang. Perjalanan dinas haji itu kan ada biaya atas biaya dinas itu. Haji Abidin namanya, haji atas biaya dinas itu. Ya. Itu kalau dia tidak punya kemampuan, dia sebenarnya tidak wajib melaksanakan haji. Tapi karena ada orang berbaik hati memberikan haji secara gratis, ya mau tidak mau kita terima. Dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang paling penting selain ini adalah yang disebut dengan ditambahkan yang ketiga namanya amniyah. Amniyah itu ada rasa aman. Kalau dia punya kemampuan keuangannya bagus, lalu kemudian dia punya kesehatan bagus, tapi tidak aman perjalanan, maka tidak wajib. Misalnya apa? 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan haji, betul Bu ya? 2 tahun tidak bisa melaksanakan haji karena pandemik, itu dianggap tidak aman. Maka itu menjadi salah satu yang membuat kewajiban haji kita menjadi tertunda. Dia punya kemampuan fisik sehat, dia punya keuangan bisa melakukan perjalanan, tetapi karena persoalan pandemi COVID-19 kemarin selama 2 tahun berturut-turut, maka itu kemudian ditunda pelaksanaan ibadah haji. Boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Karena memang syarat yang ketiga keamanan itu tidak terpenuhi. Tapi kalau ini terpenuhi, syarat 1, syarat 2, syarat 3, dia punya harta, kesehatannya bagus secara fisik,
dan hati juga mantap untuk melaksanakan ibadah haji dan aman dalam melakukan perjalanan dan ibadah, maka orang itu wajib melaksanakan ibadah haji. Kalau ternyata dia punya persyaratan ketiga itu terpenuhi, dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah mengingatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, man malaka zadan warahilatan yablughu fi ila baitillah falam yahuj fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan. Nabi mengatakan, kalau seandainya orang memiliki bekal dan kendaraan untuk bisa melaksanakan ibadah haji di masjid di Baitullah Haram, lalu dia tidak pergi melaksanakan haji, kata Nabi, maka dia pilih saja matinya dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Artinya apa? Mati dalam keadaan kafir. Maka kalau ibu-ibu ini punya finansial, keuangan cukup misalnya, lalu kesehatan bagus, maka keamanan oke, dan sudah memenuhi kuotanya itu. Kan sekarang ini kan ada, ketika kita mendaftar haji tidak langsung pergi kan, itu menunggu waktu. Nah kalau sudah terpenuhi itu, maka wajib melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu maka ibadah haji hanya diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Oleh karena itu maka persiapkan keuangannya, persiapkan kesehatannya, dan tinggal menunggu kapan kita bisa berangkat, dan keamanan itu adalah urusan dari masing-masing negara. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Prof sudah menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan ibadah klasik sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dan juga Pak Prof menyampaikan bahwa harta, kesehatan, fisik yang kita miliki insya Allah tentunya kita jadikan salah satu barometer untuk beribadah haji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami persilakan mungkin kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim. Ya baik ibu-ibu, sebelum kita ibu-ibu bertanya kepada Pak Prof dengan pertanyaan yang menarik, tentunya kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau dengan Pak Prof, tentunya dengan tema pada sore hari ini, yaitu arti mampu dalam berhaji bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Rusli SAG, Master of Social Science, yang merupakan guru besar Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu. Baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Kelurahan Palupi. Silakan Bu, bertanya kepada Pak Prof. Silakan berdiri Bu. Ya, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Hartati dari Majelis Taklim An-Nur BTN Palupi Permai, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga. Mau bertanya ini Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Tadi kami sudah mendengarkan Ustadz sudah mengulas bahwa arti dan mampu dalam berhaji. Singkat saja pertanyaan saya. Dalam era globalisasi sekarang, ada kita dengar, bukan dengar, saya amati dengan kacamata sendiri, ada haji yang naik haji itu serba dicicil. Ada yang nanti setelah pulang haji lunas, ada yang sebelum naik haji dilunasi. Nah pertanyaannya, apakah itu yang dikatakan haji yang mampu? Karena ada tadi poin Ustadz katakan istita'ah, kemampuan. Ini yang kami tanyakan itu tadi, apakah itu dianggap punya mampu karena kelihatannya terpaksa deh Ustadz.
Karena dia dicicil beransur-ansur berapa bulan. Ya, sampai lunas tentunya Ibu. Iya, sampai lunas. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, apakah itu dianggap sah atau barangkali dari pertimbangan-pertimbangan dari agama. Saya sampai sekarang juga kadang cuma ucapan-ucapan dari yang punya CV apa dia katakan bahwa developer apa. Jadi terus selanjutnya mohon maaf saya masih punya kaitan di sini. Terus kita selaku orang tua pergi naik haji, sementara utang piutang yang ada di rumah masih kita tanggalkan, utamanya kita yang punya anak. Itu kan sudah kewajibannya kita tidak bisa mengatakan bahwa itu utang anak. Karena itu anak, apalagi anak belum kerja misalnya masih kuliah. Nah itu apakah haji kita itu sah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hajah Hartati atas pertanyaannya. Saya persilakan satu lagi dari Ibu Imam Taklim An-Nur untuk bertanya. Silakan, satu pertanyaan. Silakan. Ya. Silakan Bu. Ya. Sebutkan nama, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya. Nama? Saya Ibu Asmidar dari Majelis Taklim An-Nur PTN Polupi Bermai, Kecamatan Tatangan. Singkat saja Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, mengapa syarat haji harus mampu? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Asnidar. Mungkin Pak Prof kita jawab dulu Pak Prof ya, sebelum kita ke penelpon ya, dari Ibu Hajah. Yang pertama memang Hartati, ya. Mungkin saya jawab dari Ibu Asnidar dulu ya, Baik, nanti baru dikaitkan dengan ini. Kenapa harus mampu menjadi syarat haji? Karena memang pelaksanaan ibadah haji itu pelaksanaan yang dilakukan di tempat yang khusus pada waktu yang khusus. Tempat khususnya mana? Yaitu tempat-tempat di mana melaksanakan tawaf, tempat melaksanakan sa'i itu berada di Mekah. Jarak antara Mekah dengan Indonesia itu membutuhkan perjalanan itu. Yang disebut dengan sabila, man istada ilaihi sabila. Nah, perjalanannya itu tidak sembarangan. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar, yaitu melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat. Dan jarak yang sangat jauh, maka membutuhkan transportasi yang sangat besar. Maka disitulah butuh yang disebut dengan biaya, zat. Zat itu artinya bekal, itu biaya. Yang kedua, ibadah haji itu melaksanakan ibadah-ibadah yang melibatkan fisik. Anda tahu tawaf sebanyak 7 kali itu membutuhkan fisik. Maka orang sebelum pergi haji, dia dianjurkan untuk melakukan olahraga tuh, jalan kaki setiap hari. Jadi Pak Prof ada latihan harus Pak Prof, melakukan ya? jalan-jalan itu, apalagi orang yang tidak biasa, itu setengah mati nanti. Itu membutuhkan fisik, maka harus ada kemampuan istitoah badaniyah. Maka harus ada persiapan. Kalau dia tidak mempunyai kemampuan, bahkan bisa dilarang melaksanakan ibadah haji itu. Dilarang kenapa? Karena nanti akan ada hal-hal mudarat yang bisa ditimbulkan dari pelaksanaan terhadap orang itu. Maka syaratnya harus mampu. Itu salah satu syarat Bu. Bukan satu-satunya, salah satu syarat. Syarat wajib haji itu ada 7. Dalam kitab Kifayatul Akhir disebut 7. Pertama Islam, dia harus balik, berakal, orang gila tidak wajib haji. Yang kedua ada wujuduz zat warahilah. Ada yang disebut dengan bekal dan kendaraan, itu sudah 5 itu. Ada yang disebut dengan huriyah, orang yang merdeka. Zaman sekarang kan tidak ada istilah budak kan. Dan yang terakhir itu adalah yang disebut dengan imkanul masir. Dimungkinkan terjadinya perjalanan. Artinya apa? Aman dalam perjalanan, tidak ada apa-apa. Tidak ada terorisme, tidak ada kudeta di Mekah itu. Kan dulu pernah terjadi kudeta di Mekah. Setengah mati orang melaksanakan ibadah. Yang kedua tidak ada pandemik. Itu disebut imkanul yasir. Itu syaratnya, jadi ada 7. Nah, tapi yang paling disebutkan di situ adalah istitoah. Kenapa? Karena membutuhkan bekal, membutuhkan kendaraan. Kendaraan di sini adalah biaya transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan. Jadi syaratnya istitoah itu bagian dari syarat wajib haji. Bagaimana kalau orang nyicil? Orang nyicil tidak punya uang, itu berarti dia tidak wajib haji. Lalu sah nggak hajinya? Sah. Kalau dia nyicil,
dia ngutang ke sana kemari untuk melaksanakan haji. Kira-kira sah nggak ibadah hajinya? Sah. Mabrur nggak? Mabrur kalau memang sesuai dengan pelaksanaan dan kedua ada perubahan-perubahan dalam dirinya. Nanti dia lunasi itu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tetapi dia belum wajib haji itu, tapi dia paksakan untuk bisa melaksanakan hajinya sah. Termasuk pertanyaan yang kedua, misalnya dia punya hutang piutang. Iya Pak Prof. Hutang piutang kan, memang afdolnya, utamanya itu dilunasi dulu itu hutang piutang. Tapi kalau seandainya orang yang diutangi ridho, nggak usahlah nanti kapan-kapan lah Anda bayar. Ini uang gunakan dulu untuk ibadah haji. Ya, mungkin nanti pulang haji Pak Prof. Iya baru kan orang bayar baik dia. kan Bu ya, ada orang baik kita udah tahu. Nanti kalau udah haji, silakanlah dilunasi. Mungkin orang itu banyak uangnya, dia tidak terlalu butuh dengan uang yang dihutangkan kepada kita. Kira-kira sah nggak ibadahnya? Sah Bu, kalau memenuhi syarat. Seperti orang sholat itu kan ada yang membatalkan sholat. Nah kalau dia bisa meninggalkan hal yang membatalkan sholat, sah sholatnya. Diterima enggak? Kita enggak tahu kalau soal terima, Allah yang punya mau itu. Yang penting kita melaksanakan saja sholat. Soal diterima tidak, enggak usah kita pikirkan. Sama kita melaksanakan ibadah haji, rukun-rukunnya kita penuhi. Rukun haji kan pertama apa? Kita harus, yang pertama, ini bukan bagian rukun, tapi niat itu penting kita mantapkan hati. Bahwa kita ibadah haji bukan untuk dipuji orang. Bukan untuk dibangga-banggakan kepada orang, bukan. Tapi merupakan bagian rasa syukur kita kepada Allah, kita melaksanakan ibadah haji. Di sana ada tawaf, ifadah. Di sana ada ihram, dari ihram dulu, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i kan rukunnya, kemudian setelah sa'i itu dia wukuf di Arafah, kemudian tahallul. Itu kan rukun-rukun, itu dipenuhi itu. Ada juga larangan-larangan hajinya supaya ibadahnya sah. Apa? Ya kalau misalnya dalam pesanan haji, jangan misalnya gunting kuku, jangan juga memotong rambut dan lain sebagainya. Wangi-wangian juga dilarang. Bagi laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Tidak boleh memakai tutup kepala pada saat ketika dia dalam pelaksanaan hajinya. Dan haji itu kan ada macam, ada haji ifrat, ada tamattu, ada qiran. Kita ini yang paling mudah tamattu. Kalau kita pakai ifrat qiran tidak sanggup kita Bu. Tapi tamattu yang dilaksanakan hampir sebagian besar haji Indonesia itu tamattu. Pergi dulu ke sana, dia umroh. Setelah melaksanakan umroh, selesai dia bisa berpakaian, belanja ke sana kemari Bu. Belanja dia. Setelah itu nanti pada saat tanggal 8 Dzulhijjah, dia mulai siap ihram. Nanti tanggal 9, dia kemudian baru dia ke Mina, lalu kemudian wukuf ke Arafah, lalu dia mabit di Muzdalifah, kemudian kembali ke Mina lagi. Lalu kemudian setelah itu dia lontar jumrah, Aqabah, balik lagi ke Mekah. Setelah itu dia melaksanakan ibadah haji dan seterusnya itu, balik lagi ke Mina untuk melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah yang tanggal 11, 12, 13. Ini nggak bisa dijelaskan seperti ini, tapi harus ada prakteknya. Nah itu kalau itu dilaksanakan dengan baik, maka memenuhi rukunnya, selesai. Diterima enggak? Allah yang tahu, kita enggak tahu Bu. Nah kalau dia diterima, bagaimana cara melihat perubahannya? Ketika dia sudah melaksanakan ibadah haji, dia berubah total. Dulu orangnya suka nyakitin orang kalau ngomong sembarangan, sekarang dia kontrol. Dulu orangnya paipulu, susah keluarkan uang itu. Agak pelit Pak Prof ya. Agak pelit. Sekarang pas ibadah haji, dia suka membantu orang. Ibadahnya rajin ke masjid, dulu jarang. Itu namanya haji mabrur. Dia berubah menjadi lebih baik. Disebut dengan haji mabrur. Haji yang memberikan keberkahan kepada dia dan kepada orang lain. Ini namanya haji mabrur. Kita tinggal ukur, haji kita mabrur enggak? Ukurannya itu. Saya enggak mengatakan ibu enggak mabrur, nanti ibu marah kan? Biar kita yang mengukur, kalau kita memang sudah haji, kita harus berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya ada perubahan menjadi lebih baik. Maka kata mabrur itu kata barro. Barro itu artinya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bir itu artinya dia berbakti kepada Allah. Semua aktivitasnya adalah karena Allah, untuk Allah. Itu baru orang hebat. Jadi inti ibadah haji itu ke sana arahnya. Ya. Saya pikir itu Bu ya, sudah terjawab ya. Iya, baik, terima kasih Pak Iya. Prof atas penjelasannya. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau dengan Pak Prof, tentunya dengan materi kita pada sore hari ini, yaitu tentang arti mampu dalam berhaji bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Profesor Dr. Haji Rusli SAG, Master of Social Science, yang merupakan guru besar Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu. Baik, mungkin sebelum kita ke penelpon, saya persilakan lagi barangkali dari Ibu-Ibu Maistalim An-Nur, Kelurahan Palupi, untuk bertanya. Silakan berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosida dari Majelis Talim An-Nur BTN Palupi Permai, Kelurahan Tatangan. Pak Prof, saya ingin bertanya, ini berdasarkan pengalaman kita sehari-hari perlu sekali, apalagi ini utamanya kita ibu-ibu ini, Iya. ya. Misalnya kita sudah pergi haji. Yang saya dengar biasa cerita-cerita dari ibu-ibu yang pergi haji ini, Ustadz, kan kita perempuan ini kalau yang masih belum uzur, ada haid yang kita hadapi. Cuma itu yang saya dengar biasa, supaya katanya haji kita sempurna di sana, supaya tidak turun haid kita minum obat atau kita bisa dengan suntikan, agar kita bisa melaksanakan haji kita dengan sempurna. Yang kedua, berasal dari kata tadi istitoah, mampu. Mampu tadi misalnya begini, mampu dia dalam soal ekonominya, hartanya, mampu juga dalam soal fisiknya. Tetapi karena kemampuannya itulah yang menyebabkan dia mungkin berkali-kali ingin melakukan haji. Ya, jadi bagaimana wajibnya itu, apa berapa kali atau berulang-ulang boleh karena kemampuan tadi. Apakah itu yang diartikan dalam kemampuan tadi? Yang berikut, satu lagi boleh? Iya, Ya. silakan. Termasuk juga orang yang mampu, ada anak yang belum sebenarnya usianya untuk berhaji, tapi karena kemampuan dari harta orang tuanya sehingga anak tersebut melaksanakan ibadah haji. Jadi itu semua yang mohon penjelasannya Pak Prof. Apakah memang kemampuan itu diartikan seperti itu supaya kita jangan salah memahami arti mampu ini. Terima kasih Pak Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rosida dari Masjid Taklim An-Nur. Mungkin satu lagi dari Ibu Masjid Taklim An-Nur. Saya persilakan, sebutkan nama, silakan berdiri. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwati Komian, Majelis Taklim An-Nur Palupi, Kecamatan Tatangan. Yang saya ingin tanyakan kepada kepada Prof, karena kan kita naik haji ini harus mampu kedua-duanya, fisik dan keuangannya. Misalnya orang tua sudah tua, sedangkan sudah mendaftar masih dalam keadaan sehat. Jadi waktu terpanggil sudah tidak terlalu mampu lagi. Ya, mungkin agak sakit-sakitan begitu ya. Iya, apakah masih wajib orang tua itu atau bagaimana? Terima kasih, itu saja barangkali. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Pak Prof kita buka dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rosida dan Ibu Marwati ya. Terima kasih Bu. Ya, baik Pak Prof, mungkin kita jawab dulu Pak Prof. Dari Ibu Rosida tentang Ibu Rosida ada tiga ya, pertanyaan. Ada tiga Pak Prof ini. Ada tiga. Ya, silakan Pak Yang Prof. pertama terkait dengan persoalan orang yang biasanya perempuan itu supaya ibadahnya sempurna, biasanya perempuan itu kan mengalami siklus haid itu kan, bulanan, yang itu tentu akan membuat banyak ibadah-ibadah yang terhenti dan terganggu pada saat pelaksanaan ibadah haji. Sementara sebagian besar orang melaksanakan ibadah haji itu fokusnya di ibadah. Kira-kira boleh enggak? Kemudian begitu Bu ya, boleh tidak dia menggunakan alat, apakah itu suntik atau pil Atau ada obat-obatan Pak Prof. atau ya? obat-obatan yang bisa menunda persoalan haid. Yang pertama, persoalan haid ini kan persoalan natural, alamiah. Perempuan itu tahu kapan datangnya. Biasanya dia lebih tahu, dia bisa menghitung. Dan biasanya dia bisa ukur. Pada saat ketika ibadah haji itu memang ada rukun-rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Dan itu menggunakan yang disebut dengan kebersihan, kesucian. Itu kan, kalau dia mampu mengukur, dia bisa ukur itu. Artinya ibadah yang lain yang memang dia terjadi siklus haid, dia mungkin tidak bisa melaksanakannya. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi boleh nggak kalau menggunakan alat? Di dalam fikih itu dibolehkan. Kenapa? Karena alasannya adalah itu bukan sesuatu yang bisa menghalangi seorang. Itu dibolehkan. Jadi bukan sesuatu yang dilarang. Misalnya saya minumlah, mudah-mudahan dalam bulan Dzulhijjah ini, selama bulan Dzulhijjah haji, kan biasanya haji bulan Dzulhijjah Bu ya, selama 1 bulan lebih tidak keluar sesuatu untuk menahan supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa menghambat ibadah. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Karena itu hanya alat.
Tapi kalau ternyata alat itu ternyata Allah punya itu bagian dari kehendak Allah. Kalau ternyata dia sudah minum pil dan sebagainya, keluar juga, Allah punya kehendak, kita tidak tahu. Tapi dia usaha, itu usaha boleh, tidak ada masalah. Berarti Pak Prof ada ikhtiar ya? Ikhtiar. Ada ikhtiar, yang ikhtiar itu tidak menghalangi atau tidak membuat dia bisa menghalangi terjadinya pelaksanaan ibadah. Jadi tidak ada masalah, nggak ada sesuatu yang membuat bahwa ini adalah diharamkan. Itu yang pertama. Kedua, kata istitoa itu kan artinya mampu. Haji itu bukan kewajiban yang bersifat terus menerus seperti sholat. Kewajibannya sekali seumur hidup itu haji. Kalau bagaimana orang yang bisa melakukan ibadah berkali-kali, fatatawu, wa man zada fatatawu. Kalau seandainya dia menambah sampai berkali-kali, itu bukan ibadah wajib hajinya, tapi ibadah haji sunnah, bukan yang wajib. Jadi emang ada orang suka, dan tidak bisa dilarang kesukaan orang melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Ada juga orang yang suka umroh, kalau ada uang dia pergi umroh, kadang-kadang 1 tahun bisa berkali-kali. Kok kita bisa melarang? Kebanyakan kita berkata lebih bagus uang itu digunakan untuk membantu orang. Lah dia juga membantu orang, dia juga umroh. Ada orang begitu, dia umroh dia juga bantu orang. Artinya apa? Tidak ada masalah selama aturan-aturan itu, kan ada aturan-aturan negara yang mengatakan haji sekali, nanti dihitung beberapa tahun tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji tidak lagi boleh melaksanakan ibadah haji, kan ada yang begitu aturannya. Kenapa? Karena orang yang antrian untuk melaksanakan ibadah haji itu banyak, Bu. Kita bisa bayangkan di Jakarta sampai 20 tahun, Bu, baru bisa melaksanakan haji. Masya Allah. Terlalu lama. Luar biasa Pak Prof ya. Di sini hitungnya 10 tahun loh. Di Palu, Sulawesi Tengah 10 tahun, Bu ya. 10 tahun bisa. Jadi kalau daftar tahun 2022 ini. Iya Pak Prof. 2032. Masya Allah. Kalau ibu daftar umurnya 60, 10 tahun 70 baru berangkat. Udah sakit-sakitan, Bu. Sudah tidak bisa melaksanakannya. Bagaimana? Boleh enggak orang yang memang mengalami hal yang nanti bisa memunculkan bahaya pada saat pelaksanaan ibadah, dia tidak wajib melaksanakan ibadah, tapi dia bisa mengupah orang untuk membadalkan dia. Jadi namanya badal haji. Bisa. Dia sudah tidak mampu lagi. Uang haji sudah dibayarkan. Mau ditarik ulang sayang. Lebih bagus itu uang dihajikan bagi orang yang bisa membadalkan untuk dirinya. Siapa yang bisa membadal hajikan orang tersebut? Orang yang sudah haji. Kalau orang belum haji boleh-boleh, Bu. Orang yang belum haji, yang sudah haji, dia bisa membadalkan. Niatnya bukan untuk dia, tetapi niatnya untuk yang memang sudah tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Menurut mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i bisa digantikan. Termasuk yang sudah meninggal juga nggak apa-apa. Orang tua meninggal nih, selama ini tidak pernah melaksanakan haji. Kita mungkin anaknya punya uang yang banyak, gitu misalnya, banyak. Kita bisa minta orang membadalkan haji dari orang tua yang sudah meninggal. Kita bayar berapa? Misalnya 25 juta kita bayar. Tapi orang yang membadalkan haji syaratnya pertama sudah haji, yang kedua orang jujur, Bu. Kalau dia tidak jujur, kadang-kadang 10 orang dia badalkan itu nggak sah. Banyak yang terjadi seperti itu. Misalnya di Mekah misalnya ada kan orang yang jual jasa badal haji. Biasanya banyak mahasiswa-mahasiswa di sana. Kalau kalau orientasinya adalah fulus, kalau dia tidak jujur, dia kadang-kala ambil semua orang, dibadalkan semua. Satu nama ya, satu kali ya. Iya, tak boleh itu. Nah boleh Pak Prof. Iya. Satu kali haji satu orang. Beda kalau misalnya umroh. Kalau kita umroh misalnya, hari ini umroh buat kita, besok kita umroh lagi. Buat siapa? Pada hari yang sama, buat saudara kita yang sudah meninggal. Kalau yang belum meninggal tidak boleh dibadal umrohkan. Karena dia punya kesempatan untuk bisa melaksanakan. Kecuali orang itu tidak mungkin bisa melaksanakan umroh, itu bisa dibadalkan. Tapi kalau dia masih hidup, diharapkan dia bisa umroh, kita badalkan tidak boleh. Tapi kalau dia sudah meninggal, kita bisa badal umrohkan. Kita sudah umroh nih, kita badalkan dia. Besok lagi kita umroh lagi, badalkan yang ketiga. Besok lagi kita umroh, badalkan. Boleh, berturut-turut tidak masalah. Kalau kita sanggup. Biasanya kita tidak sanggup, Bu. Karena kita harus ngambil mikotnya di sana, aku capek itu pelaksanaan ibadah umroh itu capek. Karena seperti haji minus melontar jumrah. Jadi ibadah umroh dan haji itu hampir sama, kecuali wukuf di Arafah dan melontar jumrah. Bedanya di situ. Nah, itu udah terjawab ya. Jadi melaksanakan ibadah haji betul tidak ada masalah. Tidak ada
masalah. Yang ketiga tentang apa itu Ya, tadi? baik Pak Prof, yang terakhir ini Pak Prof tentang mungkin anak-anak Pak Prof ini, karena mungkin kelebihan rizki jadi anaknya yang belum cukup umur diikutkan berhaji. Bagaimana Anak Pak Prof? itu dia sudah balik belum? Kalau dia sudah balik belum mempunyai kewajiban. Tapi kalau dilaksanakan enggak apa-apa. Seperti orang sholat, anak kecil sholat, suruh sholat. Nabi juga mengajarkan muru auladakum bisolah wahum abna usabin. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat pada saat usia 7 tahun. Wadribuhu li ashrin. Pukul kalau dia sudah 10 tahun dia melaksanakan sholat. Pukulnya bukan pukul menampar Dengan sehingga kekerasan Pak Prof. bukan, tapi iya. pukulnya yang membuat dia bisa melakukan itu. Padahal umur 7 tahun sampai 10 tahun itu belum wajib melaksanakan sholat, tapi disuruh. Sama ketika melaksanakan ibadah haji, dia belum wajib. Karena syarat wajib haji itu apa? Balik. Wajib Islam, berakal, balik, merdeka, dan seterusnya. Nah, balik ini dia belum sampai, belum balik. Apa tanda balik? Ya kalau laki-laki dia bermimpi. Kalau perempuan, haid. Itu batasnya. Kalau dia sudah bermimpi, ihtilam dalam bahasa Arab, maka dia sudah balik, maka wajib. Kalau dia punya uang dari orang tuanya kasih misalnya dia mau haji kan ada masalah. Jadi hajinya sah, tapi dia belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Bisa pahami Bu ya? Sudah terjawab semua itu? Ya, baik, terima kasih Pak Prof Iya. atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Pak Prof, tetapi kita ikuti jeda berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema Arti Mampu dalam Berhaji bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Rusli SAG, Master of Social Science, yang merupakan guru besar Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu. Baik, saya persilakan sambil menunggu penelpon kepada ibu-ibu dari Masjid Talim An-Nur untuk bertanya. Tafadhol ibu-ibu, silakan. Silakan berdiri, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya karyawati perwakilan dari Majelis Talim An-Nur Palupi. Yang ingin saya tanyakan di sini, Prof, bagaimana apabila seseorang itu telah mampu melaksanakan ibadah haji, tapi beliau masih menunda-menunda untuk kepergian hajinya? Kira-kira bagaimana hukum itu, Prof? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Karyawati ya. Baik, saya persilakan lagi dari satu orang, ibu-ibu Masjid Talim An-Nur, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga. Silakan Bu, yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajria dari Majelis Talim An-Nur, Kelurahan Palupi. Yang ingin saya tanyakan Pak Prof mengenai haji mabrur. Bagaimana seseorang itu dinyatakan bahwa beliau itu adalah seorang pulang haji, dinyatakan seorang haji mabrur. Yang kedua yaitu apakah kita berhaji yang sudah berniat haji itu yang berangkat, apakah kita bisa niatnya haji itu bisa sekaligus dengan niat umrah untuk kedua orang tua? Barangkali hanya itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Prof, mungkin kita jawab dulu Pak Prof. Ya, dari Ibu Karyawati dulu Pak Prof. Ini tentang apabila sudah mampu secara fisik, secara ekonomi finansial, tapi menunda-nunda Pak Prof. Seperti apa nih Pak Prof? Tafadhol. Dia berdosa Bu. Jadi orang yang punya kemampuan secara fisik, sehat ya, kemudian dia punya uang untuk melaksanakan perjalanan haji dan dia tidak mempunyai batas tunggu. Kalau dalam sini kan ada batas tunggu itu. Dia tidak ada batas tunggu. Maka dia wajib melaksanakan ibadahnya saat itu yang disebut dengan fauran, segera. Kenapa? Kita tidak tahu umur. Kapan, apakah kita masih hidup atau tidak? Segera. Nah, kalau dia tunda-tunda padahal dia punya kesempatan itu.
maka dia berdosa itu. Dan mudah-mudahan dengan dosa itu, mudah-mudahan dia tidak masuk kategori yang disebutkan hadis tadi itu. Barang siapa yang mempunyai bekal, maksudnya dia punya kesehatan oke, dia punya keuangan dan seterusnya, warahilah, dan dia bisa melaksanakan ibadah haji dengan uang untuk transportasi ke sana, dia punya ila baitillah, sampai ke Baitullah, falam yahud, dan dia tidak melaksanakan haji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan, maka tidak ada pilihan baginya mati dalam Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Itu udah peringatan Nabi. Makanya kalau memang punya kemampuan jangan ditunda-tunda. Bismillah. Nah, kalau soal masa tunggu itu bukan urusan kita itu urusan negara. Nah, kalau kita sudah dapat masa tunggu kita tunda lagi dia melaksanakan ibadah haji. Nah, khawatir itu kena masuk kategori. Kecuali orang yang sakit. Kan orang ada masa tunggu 2 tahun ini, kemarin tidak haji. Selama 2 tahun ini ternyata dia sakit itu. Tidak bisa melaksanakan haji. Maka dia bisa mencari badal, pengganti. Ada pengganti Pak Prof. Ada pengganti yang disebut dengan badal. Yang syaratnya sudah saya sebutkan tadi. Atau dia meninggal karena COVID misalnya. Dia sudah daftar. Pas mau haji tertunda hajinya karena COVID, tertunda 2 tahun. Ternyata dia kena COVID, meninggal. Dan uang hajinya masih tersimpan itu, dia harus melaksanakan perjalanan. Maka dia bisa mencari badal haji karena dia sudah meninggal, dihajikan. Itu hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap dilaksanakan ibadah haji. Jadi jangan ditunda-tunda Bu ya. Yang kedua, Ibu Fajriya ya. Iya. Saya jawab yang kedua dulu pertanyaan. Jadi haji itu niatnya satu Bu, haji. Kalau kita gabungkan niat haji dan umroh, nanti itu namanya haji qiran. Berat nanti Ibu melaksanakan. Atau kita niatkan haji dan umrohnya buat orang tua. Nanti kalau kita umroh sunnah. Misalnya begini, kita haji kan, haji tamattu. Pada saat datang, itu kita masih punya waktu umroh banyak tuh Bu, banyak kosong. Di situ kita umrohkan orang tua yang belum umroh. Kita umrohkan. Nah, setelah datang masa haji kita haji. Balik lagi kita melakukan umroh haji. Bedakan umroh sunnah dengan umroh haji. Beda itu. Umroh haji itu nanti melaksanakan sesuai dengan haji. Ada tahallul awal, tahallul tsani. Jadi pada saat dia melontar jumrah Aqabah yang pertama itu di Mina, dia itu tahallul namanya, itu tahallul awal. Tahallul awal berarti dia boleh pakai wangi-wangian, boleh apanya, tapi belum boleh berhubungan suami istri. Nah, lalu dia ibadah haji, dia tawaf, ifadah, lalu dia sa'i, setelah itu dia tahallul tsani. Potong lagi. Tiga helai rambut buat perempuan. Laki-laki boleh dibotakin, tidak ada masalah. Nah, setelah dia tahallul tsani, dia boleh hubungan suami istri, nggak apa-apa di situ. Tidak ada masalah. Tapi kalau tahun awal belum, tapi wangi-wangian boleh, ini boleh, tapi yang suami istri tidak boleh. Jadi ada aturannya. Jadi ibadah dalam Islam itu ada aturannya. Kalau haji, kalau dia mau umroh nanti, yang umroh sunnah setelah haji kan banyak waktu tuh Bu. Umroh sudah. Umroh mikotnya ya di Mekah kan ada mikot tuh di Masjid Siti Aisyah itu. Nah itu nanti dia mikotnya dari sana naik taksi aja, setelah itu lalu kemudian dia melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh di situ, niatnya untuk orang tua. Satu bapak dulu, besoknya lagi, kedua buat ibu. Kalau kita kuat, persoalannya kan ini soal kuat. Memakai, kalau yang perempuan enak, pakaiannya pakaian biasa ya, kalau yang laki-laki pakaian ihram itu kadang-kadang repot juga. Jadi tidak ada masalah Bu, tapi jangan digabung. Tapi nanti pada saat umroh sunnah. Nah, bagaimana haji mabrur? Haji mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah, intinya gitu. Hal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur balasannya cuma surga. Jadi kalau orang pergi haji, hajinya mabrur, yang tahu cuma Allah, itu balasannya surga. Tapi kita bisa mengerti ada indikasi-indikasinya. Orang ini kok hajinya mabrur nih, kita bisa sebut. Kenapa? Yang pertama ada perubahan menjadi lebih baik. Yang saya sebutkan, dulu dia sholatnya malas, sekarang rajin. Sekarang 5 waktu di masjid dia pernah tinggal. Adzan belum muncul dia sudah di masjid. Iya. Tuh. Jadi ada perubahan. Ada perubahan. Kedua, dulu dia kurang bersedekah. Sekarang dimanapun ada orang mengajak bersedekah, dia oke. Dia siap. Jadi ada sesuatu yang membuat dia itu berubah. Kedua, dulu orangnya suka nyakiti orang tuh. Kalau bicara nyakitin. Suka fitnah orang, suka bohongi orang. Sekarang, kalau ngomong enak. Tidak pernah nyakitin. Suka membuat kita tersenyum dan sebagainya. Itu ada perubahan. Hajinya mabrur nih. Kita bisa mengatakan ini adalah
hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena balasan surga. Kalau orang balasan surga berarti sudah ada dosanya. Betul ya? Surga itu buat orang yang bersih. Berarti apa? Setelah itu dia tidak lagi melakukan dosa itu. Kalaupun dia melakukan suatu kekhilafan, dia langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena itu bisa menghapus dosa. Nah itu namanya haji mabrur. Nah ada satu cerita Bu. Masih bisa ya? Silakan Pak Prof. Nah cerita ini adalah cerita seorang yang bernama Abdullah ibnul Mubarak nih. Abdullah ibnul Mubarak ini seorang ahli hadis, seorang yang dermawan dan luar biasa. Bapaknya aja luar biasa, anaknya luar biasa. Kalau saya ceritakan bagaimana proses dia lahir itu butuh waktu yang panjang ini. Nah Abdullah ibnul Mubarak ini dia punya kebiasaan melaksanakan haji setiap tahun. Setiap tahun. Jadi dia harus mempunyai bekal. Bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, tapi ingat bekal yang terbaik adalah takwa. Jadi kita harus berbekal melaksanakan ibadah haji. Sudah terkumpul uangnya, dia mau beli kendaraan. Pada saat ketika dia pergi ke pasar, ternyata harga kendaraan naik. Dia tidak bisa beli karena uangnya tidak cukup untuk membeli kendaraan itu. Dia balik. Besok dia kembali lagi, mengambil uang dulu ke rumah. Sudah terkumpul di uang banyak. Pas dia kembali, dia lihat ada seorang perempuan dekat tong sampah, lagi mencari sesuatu. Tapi dia tidak tahu apa yang dilihat. Pas dia dekati, ternyata orang itu sedang mencabut bulu-bulu bangkai ayam. Bangkai ayam itu dicabutin. Dia lihatin aja. Ditanya, Bu, apa yang ibu lakukan? Ibu itu diam aja, tidak jawab. 3 kali ditanya, tetap diam. Akhirnya karena ditanya terus, dijawab. Pergi kau dari sini. Ini bangkai ini halal buat saya, tapi haram buat engkau. Masya Allah. Dia bingung, loh kok kenapa ini? Kan ini haram bangkai. Akhirnya dia cerita bahwa saya ini adalah seorang janda, suami saya sudah meninggal. Tidak meninggalkan apapun. Saya punya anak, sudah berhari-hari belum makan. Belum makan. Kebetulan ketika saya jalan, saya lihat ada ayam, dia jadi bangkai. Saya akan bawa pulang untuk saya masak buat anak-anak saya. Ini halal buat saya, tidak halal buat kau. Akhirnya ini Abdullah bin Mubarak, dia tersentuh hatinya, itu uang untuk membeli kendaraan, unta, dikasih ke dia. Bu, sekarang kau tinggalkan saja itu bangkai, ini uang kau ambil. Kau belikan makanan buat anak-anakmu. Ibu itu senang, berterima kasih. Lalu kemudian Abdullah bin Mubarak pulang. Dia tidak melaksanakan haji pada tahun itu. Tidak melaksanakan haji pada tahun itu. Nah pada saat ibadah haji selesai, itu kan biasanya orang kembali dari haji kan? Dan rata biasanya orang kembali haji itu banyak masyarakat yang nunggu di gerbang itu. Orang-orang dulu begitu, nunggu di gerbang. Menyambut kepulangan haji dari orang-orang yang berhaji. Kenapa? Karena doanya itu dimakbulkan Allah selama 40 hari. Maka kalau ada orang haji kita datang minta doa, ya, doakan. Itu dimakbulkan Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu. Tibalah datang orang itu, dia bilang sama Abdullah Mubarak, saya ketemu engkau tuh pada saat di Mekah itu. Dan kita sambil ngopi-ngopi bareng lah Pak. Masya Allah. Ya. Abdullah Mubarak bilang, kenapa saya haji? Padahal tidak berangkat Pak Prof. Tidak berangkat. Enggak, ini ada foto-fotonya, kalau bahasnya ada bukti-buktinya. Wah, dia bilang betul juga ini. Dia bingung kok bisa terjadi. Nah, akhirnya dia kembali pulang. Malamnya dia bermimpi. Bermimpi didatangi oleh Rasul. Rasulullah datang kepadanya, Rasul berterima kasih. Berterima kasih kepada karena yang ditolong ini cucunya. Jadi cucunya. Jadi min dzurriyyati Rasulillah, itu ibu-ibu itu, orang miskin itu. Dari cucu keturunan Rasulullah dia berterima kasih. Dan atas kebaikanmu itu, maka Allah kemudian mengutus malaikat untuk menghajikan kau setiap tahun. Masya Allah. Jadi malaikat itu yang diutus Allah untuk menghajikan Abdullah bin Mubarak. Makanya Abdullah bin Mubarak dapat haji mabrur. Padahal dia tidak melaksanakan haji, tapi mendapatkan haji mabrur. Kenapa? Karena dia bantu orang itu yang membutuhkan. Maka ibadah haji yang kita lakukan itu simbol saja. Simbol itu tawaf, mutai Ka'bah, kemudian sa'i antara Bukit Sofa, Bukit Marwah, kemudian melontar Jumat, itu simbolik. Yang pada intinya adalah bagaimana hati kita bersihkan. Sehingga pada saat kita kembali ada kepekaan, kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Maka kalau itu didapati, maka dia akan mendapatkan haji mabrur. Jadi haji mabrur itu adalah haji yang diidam-idamkan semua orang yang haji. Kalau dia dapat haji mabrur, maka dia sudah senang. Karena apa? Tempatnya di surga. Kalau diceritakan sebagaimana surga, itu luar biasa surga itu. Apa yang ibu inginkan, langsung Allah kabulkan. Apa yang terbesit dalam hati, Allah kasih. Tidak kita kerja, tidak pernah buang air besar, tidak punya air kecil, bau kita wangi dan seterusnya. Kalau makan apa yang dibilang muncul. Enak nggak Bu? Enak. Masya Allah. Tapi surga kita mungkin surga yang paling bawah.
Ada orang surga tingkat yang tinggi itu para nabi dan rasul, kita mungkin enggak apa-apa di emperan surga, enggak apa-apa. Yang penting surga daripada di dalam neraka kan. Panasnya luar biasa. Saya pikir itu yang kita cari adalah al-hajjul mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur balasnya tidak lain tidak bukan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bu ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Baik Pak Prof, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini. Tetapi karena mengingat durasi waktu, mungkin Pak Prof bisa memberikan kesimpulan atau closing statement dari materi-materi yang sudah Pak Prof sampaikan. Tafadhol. Yang Pak pertama, kalau kita sudah diberikan kemampuan, jangan tunda-tunda. Karena sanksinya besar. Sanksinya besar, Allah akan matikan kita naudzubillah dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kalau punya kemampuan ya, tapi ditunda-tunda. Yang kedua, ibadah haji bukan cuma ibadah simbolik, tapi ada makna lebih dalam adalah bagaimana hati kita tertata menjadi orang yang lebih baik. Ucapan kita baik, yang kita lihat baik, yang kita dengar baik, yang kita pikirkan menjadi baik, semuanya menjadi baik dan orang di sekitar kita mendapatkan berkah dari kita. Itu namanya haji mabrur. Nah, itu yang dicari, diidamkan oleh orang adalah haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita yang sudah haji ini diberikan haji mabrur dan yang belum haji dimudahkan untuk bisa melaksanakan haji ke Baitullah Al-Haram. Mungkin itu kesimpulannya. Ya, baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Mungkin bisa doanya Pak Prof. Silakan, tafadhol antum. Iya, saya persilakan Pak Prof barangkali. Doa aja saja. Doa pendek saya Pak Prof, tafadhol, silakan. Ibu, mari kita sebelum kita tutup dengan doa, masih ada waktu, kita baca surah Al-Fatihah dulu Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat, keberkahan kepada kita dan mendapatkan nilai tambah insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya dan doanya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Prof sudah menjelaskan bahwa jika ada kemampuan maka janganlah kita menunda-nunda haji kita, karena insya Allah pahala sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Pak Prof menjelaskan bahwa kita harus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan diri kita menjadi haji yang mabrur. Insya Allah haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Rusli SAG, Master of Social Science. Terima kasih Pak Prof sudah hadir di studio kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan lagi kami undang ibu-ibu. Terima kasih. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.